Terkadang takdir datang bukan lewat pertemuan mewah, bukan lewat pesta, apalagi perkenalan yang direncanakan. Kadang, takdir justru datang dari hal paling sederhana. Seperti sehelai pakaian yang terbang terbawa angin, lalu jatuh di balkon rumah seorang CEO kaya. Dari sanalah hidup seorang gadis desa bernama Laras Puspandari berubah. Ia hanya ingin mengambil jemurannya. Tapi siapa sangka, balkon rumah mewah itu menjadi pintu menuju cinta, luka, fitnah, dan akhir bahagia yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, langit di pinggiran kota tampak mendung, tapi anginnya bergerak cepat sekali. Di sebuah rumah kontrakan sederhana dekat kompleks mewah bernama Mahkota Aruna, tinggal seorang gadis desa bernama Laras Puspandari. Ia baru 3 bulan merantau dari desa Weningjati. Tujuannya sederhana, mencari pekerjaan, membantu biaya sekolah adiknya, dan mengirim uang untuk ibunya yang berjualan kue basah di kampung. Laras bukan gadis yang banyak bicara. Ia lebih sering tersenyum, bekerja diam-diam, dan menahan lelah tanpa mengeluh. Pagi itu, seperti biasa, ia mencuci pakaian sebelum berangkat bekerja di kedai makan milik bibinya. Namun, ia tidak sadar, angin yang awalnya pelan tiba-tiba berubah kencang. Satu persatu pakaian di tali jemuran bergoyang hebat. Laras yang sedang menyiapkan bekal di dapur langsung berlari keluar ketika mendengar suara jepitan jatuh. Tapi terlambat. Sebuah blus putih sederhana, satu-satunya pakaian terbaik yang ia punya untuk wawancara kerja, melayang melewati pagar belakang. Blus itu terbang tinggi, menari di udara, lalu jatuh tepat di balkon lantai 2 rumah paling besar di kompleks sebelah. Rumah itu bukan rumah biasa. Bangunannya megah, dindingnya kaca, pagarnya tinggi, dan di halamannya terparkir mobil hitam mengilap. Laras hanya bisa menelan ludah. Ia tahu, rumah itu milik tetangga kaya yang hampir tidak pernah bergaul dengan warga sekitar. Pemilik rumah itu bernama Arfian Daniswara, seorang CEO muda dari perusahaan teknologi pangan bernama Nawasena Global. Banyak orang mengenalnya sebagai pria dingin, sibuk, dan terlalu sulit didekati. Setiap pagi, mobilnya keluar dengan pengawalan sopir. Setiap malam, lampu ruang kerjanya menyala sampai larut. Bagi warga sekitar, Arfian seperti hidup di dunia lain. Sedangkan Laras, dengan sandal jepit lusuh dan rambut yang diikat seadanya, berdiri di balik pagar sambil memandangi blusnya yang tersangkut di kursi balkon. Ia ingin mengetuk gerbang, tapi takut diusir satpam. Ia ingin membiarkan saja, tapi blus itu terlalu berharga. Jadi, dengan hati berdebar, ia memberanikan diri mendekat. Di pos depan, satpam bernama Pak Sabrin menatap Laras dari ujung kepala sampai kaki. Bukan dengan kasar, tapi jelas ia ragu. Laras menjelaskan dengan sopan bahwa pakaiannya terbang ke balkon rumah itu. Pak Sabrin mengernyit, lalu berkata bahwa pemilik rumah tidak suka diganggu. Laras hampir menyerah. Tapi saat ia menoleh ke balkon, blus putih itu bergerak lagi tertiup angin dan hampir jatuh ke kolam. Tanpa pikir panjang, Laras berkata bahwa ia hanya butuh 5 menit. Pak Sabrin bingung. Sebelum ia menjawab, terdengar suara pintu utama terbuka. Seorang pria tinggi berkemeja abu-abu keluar. Dialah Arfian Daniswara. Arfian menatap situasi itu dengan wajah datar. Pak Sabrin segera menjelaskan. Laras menunduk, malu sekali. Ia merasa kecil di depan rumah semewah itu. Namun, di luar dugaan, Arfian tidak marah. Ia hanya memandang ke balkon, lalu berkata singkat, "Naiklah, ambil sendiri kalau itu memang milikmu." Laras terkejut, bukan karena diizinkan, tapi karena nada pria itu tidak terdengar merendahkan. Ia mengikuti asisten rumah tangga menuju lantai 2. Ketika sampai di balkon, Laras melihat blusnya tersangkut di kursi rotan mahal. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Tapi saat ia berbalik, kakinya tersandung ujung karpet kecil. Hampir saja ia jatuh. Arfian yang ternyata menyusul ke balkon segera menangkap lengannya. Sesaat, mereka sama-sama terdiam. Laras cepat-cepat menarik tangannya dan meminta maaf berkali-kali. Arfian hanya memperhatikan wajah gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda dari Laras. Ia tampak sederhana, tetapi matanya jujur.
bukan mata orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Laras kemudian memeluk blus putih itu seolah benda paling mahal di dunia. Arfian sempat bertanya, "Pakaian itu penting sekali?" Laras menjawab pelan, "Besok saya ada wawancara kerja. Cuma ini yang paling pantas." Jawaban itu membuat Arfian diam lebih lama. Untuk pertama kalinya, balkon rumahnya terasa tidak sedingin biasanya. Sebelum Laras pergi, Arfian melihat ada noda kecil di ujung blus itu akibat terkena debu balkon. Ia menawarkan agar pakaian itu dicuci oleh pegawai rumahnya. Tapi Laras menolak halus. Ia berkata, "Kalau saya bisa mencucinya sendiri, saya tidak mau merepotkan orang lain." Kalimat sederhana itu menancap di pikiran Arfian. Dalam hidupnya, ia terlalu sering bertemu orang yang datang membawa kepentingan. Ada yang tersenyum karena jabatan, ada yang mendekat karena uang, ada yang memuji karena ingin keuntungan. Tapi gadis ini berbeda. Ia datang hanya untuk mengambil jemuran. Setelah mengucapkan terima kasih, Laras keluar dari rumah itu, tanpa menoleh lagi. Namun, cerita mereka tidak berhenti di situ. Esok paginya, Laras berangkat wawancara dengan blus putih yang sudah ia setrika rapi. Ia melamar sebagai staf administrasi di pusat pelatihan UMKM yang akan dibuka oleh Nawasena Global. Ia tidak tahu bahwa perusahaan itu milik Arfian. Saat masuk ruang tunggu, Laras melihat banyak pelamar berpakaian rapi dan percaya diri. Ia hampir mundur. Tapi ia teringat ibunya di kampung, juga adiknya yang sebentar lagi masuk SMA. Maka ia duduk, menggenggam map coklat, dan mencoba tenang. Ketika namanya dipanggil, ia masuk. Di ujung meja, Arfian duduk sebagai pewawancara utama. Laras kaget, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Arfian pun tampak terkejut, meski wajahnya tetap terkendali. Wawancara berlangsung formal. Laras menjawab pertanyaan dengan jujur. Ia tidak punya pengalaman besar, tidak punya koneksi, dan tidak membawa cerita hebat. Tapi ia paham kehidupan pedagang kecil, paham kesulitan orang desa mengelola uang, dan paham bagaimana rasanya ingin maju tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ditanya mengapa ingin bekerja di program UMKM, Laras menjawab, "Karena saya ingin membantu orang seperti ibu saya. Orang kecil kadang bukan malas, Pak. Mereka hanya belum punya jalan yang jelas." Ruangan itu mendadak hening. Beberapa hari kemudian, Laras diterima. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena jawabannya dinilai paling dekat dengan tujuan program. Ia mulai bekerja sebagai staf lapangan. Tugasnya mendata pelaku usaha kecil, menyiapkan pelatihan, dan membantu peserta memahami pencatatan sederhana. Di kantor, Laras cepat disukai karena rajin dan tidak banyak drama. Tapi tidak semua orang senang. Ada seorang perempuan bernama Maira Felina, konsultan citra perusahaan sekaligus sahabat lama keluarga Arfian. Maira cantik, terdidik, dan terbiasa masuk ke lingkaran orang penting. Ia melihat cara Arfian memperhatikan Laras, meski hanya dari kejauhan. Dari sanalah rasa tidak suka mulai tumbuh. Maira merasa posisinya terancam. Selama ini, keluarga Arfian menganggap Maira sebagai calon pasangan yang paling cocok. Ia berasal dari keluarga terpandang, pintar membawa diri, dan tahu cara berbicara di depan publik. Sementara Laras, bagi Maira, hanyalah gadis desa yang kebetulan beruntung. Maka pelan-pelan, Maira mulai menyusun jarak. Ia sering memberi tugas tambahan kepada Laras menjelang jam pulang. Kadang ia mengoreksi pekerjaan Laras di depan banyak orang, bukan untuk membimbing, tetapi untuk mempermalukan. Laras menahan diri. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan. Lagi pula, ia datang ke kota bukan untuk bersaing soal hati siapapun. Sementara itu, Arfian mulai melihat sisi lain dari Laras. Gadis itu tidak hanya rajin, tetapi juga peka. Ketika peserta pelatihan malu bertanya, Laras mendekati mereka. Ketika ibu-ibu pedagang bingung membuat catatan omzet, Laras menjelaskan dengan bahasa sederhana. Arfian yang sering memantau program dari jauh mulai menyadari bahwa Laras memiliki kemampuan yang tidak bisa dibeli dengan gelar mahal, ketulusan. Namun justru karena itulah konflik makin tajam. Karyawan mulai berbisik.
Ada yang berkata Laras naik karena dekat dengan CEO. Ada yang menuduh Arfian memberi perhatian khusus. Laras mendengar semuanya, dan setiap bisikan itu seperti duri kecil di dadanya. Suatu sore, hujan turun deras saat Laras pulang kerja. Payungnya rusak, dan angkot yang biasa ia naiki tak kunjung datang. Ia berdiri di halte dengan map kerja dilindungi plastik. Tiba-tiba mobil hitam berhenti di depannya. Kaca turun, dan Arfian terlihat di dalam. Ia menawarkan tumpangan. Laras menolak, takut menjadi bahan gosip. Arfian memahami, lalu berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan memaksa. Tapi setidaknya pakai ini." Ia memberikan payung dari mobilnya, lalu meminta sopir melanjutkan perjalanan. Laras memandangi payung itu dengan bingung. Sikap sederhana itu membuat hatinya hangat, tetapi sekaligus takut. Sebab perhatian kecil dari orang besar sering berubah menjadi masalah besar. Benar saja. Esok harinya, foto Laras memegang payung milik Arfian tersebar di grup kantor. Tidak ada yang jelas salah, tapi komentar orang-orang membuatnya terasa kotor. Maira memanfaatkan keadaan. Ia berkata dengan nada manis di depan tim, "Kita harus menjaga profesionalisme. Jangan sampai program sosial terlihat seperti panggung pribadi." Semua orang paham sindiran itu mengarah ke Laras. Laras menunduk, wajahnya panas. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata seolah tersangkut. Arfian mendengar kabar itu, lalu meminta semua orang berhenti menyebarkan asumsi. Namun pembelaan Arfian justru membuat gosip semakin besar. Laras merasa dirinya menjadi beban bagi karir pria itu. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kontrakan, mendengar suara hujan menetes dari atap seng. Ia sadar, jarak antara dirinya dan Arfian terlalu jauh. Arfian tinggal di rumah besar, memimpin perusahaan, dan dikelilingi orang-orang berpengaruh. Sedangkan ia masih menghitung uang makan, masih mencuci sendiri, dan masih takut jika ibu di kampung sakit. Maka Laras mengambil keputusan pahit. Ia akan menjaga jarak. Keesokan harinya, ia mengembalikan payung itu melalui Pak Sabrin, tanpa bertemu Arfian. Di dalam payung, ia menyelipkan kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih. Tapi saya tidak ingin menjadi alasan Bapak dibicarakan buruk." Arfian membaca pesan itu berkali-kali. Ada rasa sesak yang aneh di dadanya. Selama ini ia terbiasa mengatur rapat, mengambil keputusan besar, dan menghadapi tekanan bisnis. Tapi satu kalimat sederhana dari Laras membuatnya kehilangan fokus. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak peduli pada gosip. Namun ia juga tahu, bagi Laras, gosip bukan sekadar suara orang. Itu bisa mengancam pekerjaannya, harga dirinya, dan ketenangan keluarganya. Karena itu, Arfian menahan diri. Ia memilih memperhatikan dari jauh. Ia memastikan Laras dinilai berdasarkan kerja, bukan kedekatan. Tapi diamnya Arfian justru dimanfaatkan Maira untuk melangkah lebih jauh. Masalah besar datang ketika dokumen rencana peluncuran program UMKM bocor ke pihak pesaing. Perusahaan panik. Nilai proyek itu besar, dan reputasi Nawasena Global dipertaruhkan. Maira bergerak cepat. Ia menunjukkan bahwa salah satu dokumen terakhir pernah diakses dari komputer bagian administrasi lapangan, tempat Laras bekerja. Beberapa orang langsung menatap Laras curiga. Laras membantah, tetapi suaranya gemetar. Ia memang pernah membuka folder itu karena diminta mengecek daftar peserta. Namun ia tidak pernah mengirimkannya kemanapun. Maira berkata dengan wajah prihatin, "Saya tidak menuduh. Tapi kita harus objektif." Kalimat itu terdengar lembut. Namun bagi Laras, rasanya seperti pintu hukuman mulai dibuka. Arfian tidak langsung percaya. Ia meminta audit internal. Namun tekanan datang dari banyak arah. Dewan direksi meminta tindakan cepat. Media mulai mencium kabar kebocoran. Keluarga Arfian pun ikut campur. Ibunya, Nyimas Harumi, mengatakan bahwa sejak awal ia tidak setuju Arfian terlalu dekat dengan pegawai baru dari latar belakang tidak jelas. Kalimat itu menyakiti Arfian. Tapi ia tetap tenang. Sementara itu, Laras diminta cuti sementara selama pemeriksaan.
Bagi orang lain, itu prosedur. Bagi Laras, itu seperti vonis. Ia pulang ke kontrakan dengan mata basah, membawa kardus kecil berisi barang-barang mejanya. Dari kejauhan, balkon rumah Arfian terlihat terang, tapi terasa sangat jauh. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi Laras. Ia tidak bekerja, tidak punya pemasukan, dan harus menjawab telepon ibunya dengan suara pura-pura ceria. Ia tidak berani mengatakan bahwa dirinya sedang dituduh. Di kantor, Maira terlihat semakin dekat dengan keluarga Arfian. Bahkan beredar kabar bahwa pertunangan mereka akan segera diumumkan untuk memperbaiki citra perusahaan. Arfian sendiri terus mencari kebenaran. Ia memeriksa log akses, rekaman CCTV, dan alur komunikasi internal. Namun jejak digital tampak sengaja dibuat rapi untuk mengarah ke Laras. Orang yang melakukan ini jelas bukan amatir. Arfian mulai curiga pada seseorang di lingkaran dekat perusahaan. Pada suatu malam, ketika Laras menjemur pakaian di halaman kontrakan, angin kembali bertiup kencang. Ia memandangi tali jemuran itu dan teringat awal pertemuannya dengan Arfian. Dulu, sehelai blus membawanya masuk ke rumah mewah. Sekarang, ia merasa sehelai tuduhan telah mengusirnya dari dunia yang sempat membuatnya berharap. Tiba-tiba Pak Sabrin datang membawa amplop. Katanya, amplop itu tertinggal di pos setelah seorang kurir salah alamat. Nama penerimanya adalah Laras, tapi alamatnya rumah Arfian. Di dalam amplop itu ada salinan nota pengiriman perangkat penyimpanan data, dengan nama penerima, Damar Sagara, sepupu Maira sekaligus vendor IT perusahaan. Laras terkejut. Ia tidak sepenuhnya paham arti dokumen itu, tetapi ia tahu nama Damar beberapa kali muncul dalam rapat teknis. Ia ragu harus berbuat apa. Jika ia menyerahkan langsung ke Arfian, orang bisa menuduhnya mencari perhatian. Jika ia diam, kebenaran mungkin terkubur. Setelah berpikir panjang, Laras memutuskan menemui Pak Sabrin dan meminta tolong agar dokumen itu disampaikan ke Arfian tanpa menyebut dirinya. Namun Pak Sabrin, yang sejak awal melihat ketulusan Laras, berkata, "Non, kadang orang jujur kalah bukan karena salah, tapi karena terlalu takut bicara." Kalimat itu membuat Laras akhirnya memberanikan diri. Malam itu, Laras datang ke rumah Arfian. Bukan untuk meminta dibela, bukan untuk memohon pekerjaan, tetapi untuk menyerahkan bukti yang mungkin penting. Arfian menerimanya dengan serius. Untuk pertama kali setelah tuduhan itu, mereka duduk berhadapan dalam suasana sepi. Laras berkata pelan, "Saya tidak tahu ini cukup atau tidak. Tapi saya tidak mau nama saya terus dipakai untuk menutup kesalahan orang lain." Arfian menatapnya lama, lalu menjawab, "Saya tidak pernah percaya kamu pelakunya." Laras menahan air mata. Kalimat itu sederhana, tapi setelah berhari-hari dicurigai, rasanya seperti seseorang akhirnya membuka jendela di ruangan gelap. Dari dokumen itu, Arfian menemukan celah. Ia memanggil tim audit eksternal, bukan tim internal yang mungkin sudah dipengaruhi. Pemeriksaan dilakukan diam-diam. Hasilnya mengejutkan. Kebocoran data ternyata berasal dari perangkat cadangan yang dipasang oleh vendor IT milik Damar. Akses komputer Laras hanya dipakai sebagai pengalih perhatian. Lebih jauh lagi, ada komunikasi antara Damar dan pihak pesaing. Namun bukti belum cukup untuk menyeret nama Maira. Arfian tidak ingin gegabah. Ia menyusun rencana. Peluncuran program UMKM tetap dilanjutkan, tapi dengan sistem baru dan jebakan dokumen palsu untuk mengetahui siapa yang masih bermain di belakang. Pada hari peluncuran, gedung acara dipenuhi tamu penting, wartawan, dan pelaku UMKM. Laras sebenarnya tidak diundang karena statusnya masih cuti. Namun Arfian mengirim pesan singkat melalui Pak Sabrin. Isinya, "Datanglah kalau kamu ingin melihat kebenaran berdiri di depan banyak orang." Laras ragu, tapi akhirnya hadir dengan pakaian sederhana. Ia berdiri di bagian belakang ruangan. Maira tampil anggun di barisan depan, seolah semuanya berada dalam kendalinya. Ketika Arfian naik ke panggung, ia tidak langsung bicara tentang program. Ia justru membuka presentasi tentang integritas, kepercayaan, dan bagaimana orang kecil sering dijadikan kambing hitam karena dianggap tidak punya kuasa membela diri. Ruangan mulai hening.
Arfian lalu memaparkan hasil audit. Tanpa menyebut nama secara kasar, ia menunjukkan pola akses, dokumen palsu yang sengaja disebarkan, dan siapa yang mencoba mengambilnya. Pada layar besar, muncul bukti bahwa Damar kembali mengakses sistem perusahaan untuk mengambil dokumen jebakan. Wajah Damar pucat. Maira berusaha tetap tenang, tetapi tangannya gemetar. Wartawan mulai berbisik. Arfian kemudian berkata, "Hari ini saya juga ingin memulihkan nama seseorang yang telah dirugikan oleh kecurigaan tidak adil." Ia memanggil Laras Puspandari ke depan. Semua mata menoleh. Laras hampir tidak mampu melangkah. Namun pelan-pelan, ia berjalan menuju panggung. Di depan semua orang, Arfian menyatakan bahwa Laras tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa Laras justru membantu menemukan bukti penting. Ruangan bertepuk tangan, tetapi Laras tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega karena nama baiknya kembali. Maira tidak tinggal diam. Setelah acara selesai, ia menemui Laras di lorong dan berkata tajam, "Kamu pikir setelah ini kamu pantas berdiri di samping Arfian?" Laras menjawab tenang, "Saya tidak pernah meminta tempat di samping siapapun. Saya hanya ingin berdiri dengan nama saya sendiri." Jawaban itu membuat Maira terdiam. Untuk pertama kalinya, Laras tidak terlihat takut. Setelah kebenaran terungkap, Laras kembali bekerja. Namun hubungannya dengan Arfian tidak langsung menjadi indah seperti dongeng. Justru keduanya semakin berhati-hati. Laras masih menjaga jarak karena ia tahu perbedaan dunia mereka tidak hilang hanya karena satu fitnah selesai. Sementara Arfian mulai belajar bahwa mencintai seseorang bukan sekadar melindungi dari jauh, tetapi juga berani membuat pilihan. Konflik berikutnya datang dari Nyimas Harumi, ibu Arfian. Ia meminta Laras datang ke rumah. Laras datang dengan sopan, membawa kue basah buatan ibunya. Namun sambutan Nyimas Harumi dingin. Ia berkata bahwa kehidupan Arfian terlalu rumit untuk dimasuki gadis sederhana. Laras mendengarkan tanpa membantah. Nyimas Harumi berkata, "Kamu mungkin baik, tapi kebaikan saja tidak cukup untuk berdiri di keluarga ini." Kalimat itu menusuk, tetapi Laras tetap menunduk hormat. Ia menjawab, "Saya paham, Bu. Saya juga tidak pernah ingin mengambil sesuatu yang bukan tempat saya." Setelah itu, Laras pamit. Di luar rumah, Arfian sudah menunggu. Ia tahu ibunya memanggil Laras. Ia ingin marah, tetapi Laras menghentikannya. "Jangan bertengkar dengan ibu karena saya," katanya. "Saya tumbuh tanpa ayah. Saya tahu rasanya kehilangan damai di rumah." Arfian terdiam. Lagi-lagi, Laras menunjukkan kebesaran hati yang tidak pernah ia minta dipuji. Beberapa minggu berlalu, program UMKM berkembang pesat. Laras mendapat tugas mendampingi pelaku usaha di desa Weningjati, kampung halamannya sendiri. Arfian ikut turun langsung untuk melihat dampak program. Di sana, ia bertemu ibu Laras, Bu Ratmi, perempuan sederhana yang menjual kue basah dari subuh. Bu Ratmi tidak tahu banyak soal jabatan Arfian. Ia hanya melihat pria itu membantu mengangkat meja, mendengar keluhan pedagang, dan tidak jijik duduk di bangku bambu. Saat makan bersama, Bu Ratmi berkata, "Orang kaya itu biasa, Nak. Yang sulit itu tetap rendah hati saat punya banyak pilihan." Arfian menunduk. Kalimat itu terasa seperti nasihat yang selama ini ia cari. Di kampung itu juga, Nyimas Harumi datang diam-diam. Ia ingin melihat sendiri dunia tempat Laras tumbuh. Awalnya ia hanya mengamati dari mobil. Namun ia melihat Laras mengajar ibu-ibu mencatat pemasukan, menenangkan pedagang yang takut rugi, dan membantu anak kecil membaca label kemasan. Tidak ada kepura-puraan di sana. Tidak ada kamera besar. Tidak ada pencitraan. Hanya kerja nyata. Perlahan, hati Nyimas Harumi melunak. Ia teringat masa mudanya, saat keluarga mereka belum sekaya sekarang. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama keluarga sampai lupa bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh alamat rumah, merek pakaian, atau jumlah saldo di rekening. Sore itu, hujan turun di Weningjati. Laras sedang membantu menurunkan jemuran ibunya ketika angin kembali bertiup.
Sebuah selendang batik tua terlepas dan terbang ke arah halaman balai desa. Arfian berlari mengambilnya sebelum jatuh ke lumpur. Laras tertawa kecil, mengingat pertemuan pertama mereka. "Sepertinya jemuran memang hobi mempertemukan kita," ucapnya. Arfian tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada angin." Momen itu sederhana, tapi hangat. Dari kejauhan, Nyimas Harumi melihat mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada panggung. Hanya dua orang yang saling memahami setelah melewati banyak luka. Malamnya, di rumah Bu Ratmi, Arfian meminta izin berbicara. Ia tidak membawa rombongan besar. Ia hanya membawa ibunya dan niat yang tulus. Di ruang tamu kecil dengan dinding kayu, Arfian berkata kepada Bu Ratmi bahwa ia menghormati Laras, bukan karena Laras pernah membantunya, bukan karena Laras berbeda, tetapi karena Laras membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Bu Ratmi menatap putrinya. Mata Laras berkaca-kaca. Nyimas Harumi kemudian berdiri dan menggenggam tangan Laras. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maafkan saya. Saya pernah menilaimu dari tempat asalmu, bukan dari hatimu." Laras menangis, lalu mencium tangan perempuan itu. Namun Arfian tidak langsung melamar dengan kata-kata besar. Ia tahu cinta tidak boleh dibangun dari emosi sesaat. Ia berkata kepada Laras, "Aku tidak ingin kamu merasa harus menerima hanya karena aku pernah membelamu. Aku ingin kamu memilih dengan bebas." Laras menatap pria itu lama. Di hadapannya ada seseorang yang dulu terasa seperti langit yang terlalu tinggi. Tapi kini, Arfian bukan lagi sekadar CEO kaya di balik pagar mewah. Ia adalah pria yang mau turun, belajar, meminta maaf, dan memperjuangkan kebenaran tanpa merendahkan. Laras menjawab lirih, "Kalau kamu mau berjalan pelan-pelan, aku mau belajar percaya." Arfian tersenyum, dan ruangan itu dipenuhi haru. Beberapa bulan kemudian, balkon rumah Arfian berubah. Dulu balkon itu terlihat dingin dan sepi. Sekarang, ada pot-pot bunga kecil kiriman Bu Ratmi, kursi kayu sederhana, dan tali kecil tempat Laras sengaja menggantung sapu tangan sebagai candaan. Setiap melihatnya, Arfian teringat bagaimana semua ini bermula. Dari pakaian yang terbang, dari gadis yang malu-malu mengambil jemuran, dari tuduhan, jarak, dan air mata. Hari lamaran mereka berlangsung sederhana di halaman rumah Bu Ratmi. Tidak ada pesta berlebihan. Hanya keluarga, tetangga, dan doa baik. Laras memakai kebaya putih sederhana, sementara Arfian menatapnya seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah, bukan bangunan. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa cinta yang baik tidak datang untuk membuat seseorang merasa kecil. Cinta yang baik justru memberi ruang agar seseorang berdiri lebih kuat. Laras tidak menjadi berharga karena dicintai CEO kaya. Ia sudah berharga sejak awal, dengan kerja keras, ketulusan, dan keberaniannya menjaga nama baik. Arfian pun tidak menjadi baik hanya karena kaya. Ia menjadi berarti ketika berani memilih kebenaran, merendahkan hati, dan mencintai tanpa merendahkan. Jadi, kalau hari ini hidup kalian terasa berat, semoga Allah mudahkan jalan kalian, jaga hati kalian, dan pertemukan kalian dengan orang-orang yang tulus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kisah Laras dan Arfian membawa kebaikan untuk kita semua. Kalau cerita ini menyentuh hati, boleh bantu dukung dengan menonton sampai akhir, memberi suka, dan membagikannya kepada orang yang sedang butuh harapan. Semoga rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kalian dan keluarga.